Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami bersyukur Bapa buat kasih karunia-Mu hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar perbedaan orang bijak dan orang bodoh. Kita ambil di Amsal pasal 12. Untuk menjadi orang bijak, seseorang tidak harus menunggu sampai tua. Artinya, seorang yang bijaksana tidak mengenal usia, baik kecil, muda, tua. Seorang dapat menjadi bijaksana. Demikian halnya dengan seorang yang bodoh. Dalam perilaku kebodohan bisa dilakukan oleh anak kecil, anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua. Hari ini kita mau belajar perbedaan ciri orang bijak dan orang bodoh berdasarkan Amsal pasal 12 ini. Kita akan lihat ayat per ayat. Kita lihat ayat 1, orang bijak. Cirinya mencintai teguran, mencintai didikan, pengetahuan, kritikan, dan lain sebagainya. Sedangkan orang bodoh menolak teguran, menolak didikan, kritikan yang membangun dia. Ayat kedua, orang bijak sini adalah orang yang baik, dalam arti dia bersih, tulus, dan tidak berbohong. Sedangkan orang bodoh di sini adalah penipu, dia adalah orang jahat. Yang ketiga, orang bijak sini teguh berdiri. Dia tetap berdiri pada pendiriannya. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mudah goyang, mudah terombang-ambing. Ayat keempat, orang bijak di sini adalah istri yang cakap. Artinya dia tidak buat malu pasangannya. Sedangkan orang bodoh adalah senantiasa mempermalukan pasangannya. Yang kelima, orang bijak di sini adalah orang yang berkeadilan, senantiasa mengejar keadilan, melakukan keadilan. Sedangkan orang bodoh di sini adalah dia banyak tipu muslihat, banyak akal jahat, akal bulus yang menghasilkan kejahatan. Ayat ke-6, orang bijak di sini adalah berani berkata benar, berani jujur. Sedangkan orang bodohnya adalah banyak berkata manis. Dia berkata-kata manis sekali, tapi dalam manisnya perkataan mengandung kebohongan semuanya. Ayat ke-7, orang bijak di sini apa yang dimilikinya akan tetap bertahan lama, permanen. Sedangkan orang bodohnya adalah apa yang dia sudah peroleh bersifat sementara, cepat pergi. Biasanya cepat datang akan cepat pergi. Ayat ke-8, orang bijak di sini adalah senantiasa dipuji karena sifatnya. Bagaimana dia yang baik, yang mau menerima nasihat, makanya dia dipuji di sini karena sifatnya. Tetapi orang bodoh senantiasa dihina karena sifatnya yang bebal, yang menolak didikan dan lain sebagainya. Ayat ke-9, orang bijak di sini adalah orang yang rendah hati, tidak lagak, tidak sombong, yang senantiasa dengan kerendahannya yang begitu luar biasa. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang sombong, orang yang gengsi, senantiasa mempertahankan apa yang menjadi pemikirannya meskipun itu adalah salah.
Ayat ke-10. Orang bijak di sini adalah orang yang berbelas kasihan, penyayang. Binatang di rumah aja dia sayangi, apalagi elo, gitu. Sedangkan orang bodoh di sini adalah orang yang tidak memberi pengampunan, orang yang tidak tahu berbelas kasihan. Ayat ke-11, selalu berusaha orangnya, tidak senantiasa hanya mengandalkan orang, tapi dia mau berusaha untuk maju, untuk naik. Sedangkan orang bodoh di sini adalah orang yang hanya mengandalkan orang lain, orang yang mengharapkan orang lain. Ayat ke-12, menikmati hasil usahanya sendiri. Inilah orang bijak. Sekecil apapun hasil usahanya, tapi dia menikmatinya, dia mengucap syukur atasnya. Orang bodoh merencanakan kejahatan untuk hidup, namun hasilnya tidak dapat dia nikmati, karena segala sesuatu yang dia rencanakan adalah sesuatu yang jahat. Ayat ke-13, orang bijak di sini berkata-kata dengan hati-hati. Sebelum dia berkata-kata, dia selalu berpikir, kata-kata ini menyinggung orang dah, baik nak dikatakan dan lain sebagainya. Tetapi orang bodoh adalah orang yang mau berkata semau hati dia dalam berkata-kata. Seperti teman saya mengatakan, ngomong kayak kentut. Kalau udah kebelet, apa boleh buat? Ngomong saja, kentut keluarkan saja. Orang bijak yang ke-14, ayat 14, disukai orang dengan perkataan yang benar. Orang ini senantiasa disukai karena dia berkata-kata dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, tanpa berbohong, sehingga dia disukai. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang tidak disenangi oleh karena perbuatannya, oleh karena perkataannya. Dia tidak tahu, tidak mampu mengkondisikan dirinya dimanapun dia berada. Ayat ke-15, orang yang bijak adalah orang yang berwawasan luas. Luas karena dia memiliki pandangan yang luas, oleh karena dia menerima didikan, menerima kritikan, masukan dari orang-orang. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang memiliki pemikiran yang sempit, egois, dan dia akan tenggelam bersama pikirannya yang egois, yang sempit itu. Ayat ke-16, orang yang bijak adalah orang yang tidak cepat berespon, tidak cepat menjawab orang lain, tidak terpancing dengan situasi. Seperti kata firman Tuhan, cepat mendengar, lambat menangkap, menjawab orang lain. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang cepat meresponi orang lain dengan amarah, dengan jawaban yang salah. Dia tidak peduli, yang penting dia respon dulu. Ayat ke-17, orang yang bijak adalah orang yang berlaku adil, berlaku benar dan tulus. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang suka berbohong. Sekali lagi, di dalam hatinya, pikirannya penuh tipu muslihat yang licik. Dia menghalalkan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Ayat ke-18, perkataan orang bijak adalah perkataan yang menyejukkan hati, perkataan yang tidak membuat orang sakit hati. Sedangkan orang yang bodoh adalah perkataannya terlalu tajam bagaikan pisau. Firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua. Ya, dia bermata satu, hanya tajam kepada orang lain. Ayat ke-19,
perbuatannya selalu benar. Benar karena dia orang yang bijak. Dia tahu kondisi bagaimana dia harus berbuat benar, baik, tulus, bersih. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang berdusta, berbuat jahat dengan mudah. Ayat ke-20, orang bijak adalah orang yang mensejahterakan, merindukan kesejahteraan pertama-tama bagi keluarganya, selanjutnya bagi tetangganya, bagi bangsa dan negara. Dan apa yang dia lakukannya membuat dia sukacita. Tetapi orang bodoh di ayat 20 adalah penuh tipu daya yang buat hidupnya tidak tenang karena kejahatan yang dia lakukan. Ayat 21, apa yang dikerjakannya berhasil karena kita lihat di ayat selanjutnya ada alasan membuat dia berhasil. Dia disukai orang, dia diberkati Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi orang bodoh yang dikerjakannya selalu ditimpa musibah. Dia juga ayat 21, orang bijak ini adalah orang yang setia, sedangkan orang bodoh berdusta. Ayat 23, orang bijak di sini adalah orang yang diam-diam menghanyutkan. Istilah yang saya pakai. Bagaimana orang ini adalah orang pintar, banyak pengetahuan, tetapi dia tidak sembarangan dalam berkata-kata. Dia lebih baik memilih diam ketika orang tidak menanyai dia. Tapi ketika dia menjawab orang akan tercengang melihat jawabannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Dan ayat ke-24, orang bijak adalah orang yang rajin, kreatif. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang malas, yang hanya berpanggung tangan, minta. Orang yang hanya mengandalkan orang lain. Ayat ke-25, orang bijak adalah orang yang selalu berpikir positif dengan segala sesuatu. Dia berusaha untuk berpikir positif. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang berpikir negatif, sehingga akibat dari pikiran negatifnya dia selalu merasa khawatir di dalam hidupnya. Dan ayat yang ke-26, orang yang bijak adalah orang yang aman dimanapun karena dia tahu menempatkan diri. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang menempatkan dirinya di tempat yang salah, di tempat yang binasa. Dan ayat yang ke-27, orang bijak ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Sedangkan orang yang bodoh ini adalah orang yang tidak berhasil di dalam segala hal. Usaha yang dilakukannya seperti usaha menjaring angin, sia-sia, kata Salomo. Nah, ayat ke-28, orang bijak di sini adalah orang yang selalu di jalan yang benar. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang berada di jalan kebinasaan, di jalan yang salah. Sekali lagi, seringkali kita tidak mau mendengar nasihat yang baik. Jika nasihat itu benar, mengapa kita tidak siap membuka telinga kita, menerimanya? Mari bersama-sama kita belajar. Jadilah orang yang bijaksana dengan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon berikan kami hati yang bijaksana sebagaimana Tuhan telah memberikannya kepada Salomo. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa. Amin.